Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1266, Mimpi Anak Muda, Patah Tulang, Anak Muda. Faktanya, Luke hanya mengatakan beberapa patah kata sebelum diam, karena rencana yang dibuat oleh CEO Jenny jauh lebih dapat diandalkan daripada rencananya sendiri. Meskipun ini adalah trik lama, mereka menunjuk pada esensi sifat manusia. Memamerkan adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat manusia. Produk yang tidak bisa dipamerkan tidak sempurna untuk lapisan atas. Apakah mereka boros? Itu tidak benar. Bagaimana mereka bisa menikmati diri mereka sendiri tanpa hal-hal ini? Bukan hanya menikmati barang mewah, mereka juga menikmati kecemburuan dan kecemburuan orang lain yang melihat hal-hal ini. Bahkan orang besar yang suka berpura-pura menjadi orang biasa menyukai perasaan ini, hanya saja mereka memamerkan hal-hal lain. Karena produk seperti ini terutama untuk pertunjukan, anak-anak muda di jalanan secara alami tidak memiliki bagian di dalamnya. Paling-paling, mereka bermimpi mendapatkan telepon titanium edisi terbatas. Model ini masing-masing hanya berharga $998, dan harganya lebih terjangkau. Yang benar-benar tidak terjangkau adalah edisi premium seharga $4.998 dan model custom made seharga $9.998 yang konyol. Saat ini, seorang anak muda biasa yang bisa mengeluarkan telepon titanium berkualitas tinggi di depan teman-teman mereka dan menghubungkannya ke speaker portabel sudah cukup untuk membuat mereka menjadi anak paling populer di blok itu, dan mereka bisa menikmati penampilannya, dari rasa iri. Saat itu baru lewat tengah hari, dan Luke serta Selina sedang dalam perjalanan pulang. Melihat anak-anak muda yang tertawa ini menikmati sinar matahari, mereka mengobrol dalam suasana hati yang baik. Clinton sekarang terlihat sedikit lebih seperti lingkungan biasa. Orang-orang muda ini merupakan kelompok terbesar penggemar ponsel titanium, dan merupakan kantong uang terbesar Luke. Baginya, uang bisa mengaktualisasikan teknologi Tony dan memberi Luke kekuatan. Uang terlalu penting. Orang-orang muda yang membuatnya kaya selalu sangat menyenangkan mata. Selina juga memperhatikan anak-anak, tetapi perhatiannya tertuju pada hal lain. Tentu saja, di lingkungan biasa, anak perempuan bisa memakai sedikit lebih sedikit sehingga Anda mendapatkan tampilan yang lebih baik. Petik 2. Lukas tidak bisa menahan tawa. Lalu bagaimana kalau aku mencari kolam renang dalam ruangan? Saya bisa berbaring dan menonton sambil minum. Bukankah itu bagus? Selina tersedak oleh kata-katanya yang blak-blakan, tetapi masih melancarkan pukulan terakhir. Siapa yang menonton gadis-gadis bermain basket tadi? Kolam renang tidak akan memberimu pemandangan sejelas itu, kan? Luke menatapnya dengan heran. Aku hanya mengagumi keterampilan basketnya. Selina mencibir. Hehe, salah satu gadis itu tampaknya memiliki dua keterampilan basket yang menarik. Luke berkata, itu semua berkat 200 ponnya. Selina dibuat terdiam. Dia benar-benar tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan bahwa Luke tertarik pada gadis seberat 200 pon itu. Itu akan bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Pada saat itu, mobil tiba di kantor Foggy. Luke melihat Foggy dan Matt turun, wajah mereka tegang dan cemas. Dia menyapanya. Hei, saudara, apa yang terjadi? Foggy menoleh dan senang ketika dia mengenali mobil Luke. Luke, kamu datang di waktu yang tepat. Sesuatu terjadi di perusahaan renovasi, dan kami akan memeriksanya. Luke bertanya, ada apa? Foggy berkata, ini Charlie dan Rakael. Ben menyuruh mereka pergi ke Queens untuk mendapatkan bahan bangunan, tetapi mereka bertengkar di tengah jalan, dan sekarang mereka berlima berada di rumah sakit. Lukas terkejut. ICU. Wajah Foggy dan Matt berkedut. Matt, yang biasanya tidak banyak bicara, mau tak mau menyela, mereka mendapat perawatan darurat, dan nyawa mereka tidak dalam bahaya. Namun, Charlie dan Rakael masing-masing memiliki lengan yang patah. Luke merasa lega, tetapi tidak membuang waktu. Rumah sakit mana? Ayo pergi dan lihat. Foggy berkata, pusat medis di Queens. Luke menyalakan mobilnya. Mari kita bicara melalui telepon. Foggy dan Matt sudah terbiasa dengan lugasnya Luke, dan mereka hanya mengangguk dan berjalan ke mobil mereka sendiri. Saat mereka masuk, telepon Matt berdering. Foggy mengemudi, dan Matt memberitahu Luke detail pertarungan itu. Hal-hal tidak rumit. Charlie, Rakael, dan Hudson, bersama dua temannya, mengendarai dua mobil ke Queens untuk mendapatkan beberapa bahan bangunan. Mereka memuat bahan-bahan dan baru saja keluar dari gudang, ketika sebuah truk sampah menggores mobil Charlie. Charlie,
Yang duduk di kursi penumpang, melihat orang yang duduk di kursi penumpang truk sampah itu berbalik untuk melihat mereka, tetapi truk itu tidak berhenti. Dia langsung marah. Pihak lain jelas berusaha melarikan diri. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang muda dari daerah Clinton untuk menimbulkan masalah. Charlie dan yang lainnya telah bertingkah laku baru-baru ini, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki emosi. Jelas pihak lain yang melakukan kesalahan kali ini, tetapi mereka masih berani berpura-pura tidak melihat mereka. Kemudian, mereka mengejar truk dan memaksanya berhenti. Segalanya berjalan lancar, tetapi Charlie dan yang lainnya tidak pernah menduga apa yang terjadi selanjutnya. Dua pria kulit putih berotot turun dari mobil. Setelah mendengarkan kutukan mereka, mereka melihat kelima anak laki-laki Afrika Amerika dan menyerang mereka. Dalam waktu kurang dari 10 detik, kelima anak laki-laki itu berteriak dan muntah-muntah di tanah saat mereka melihat pihak lain pergi. Dari awal hingga akhir, kedua pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Tiga lainnya baik-baik saja setelah muntah-muntah, tetapi lengan Charlie dan Rachael patah, dan hanya bisa menghubungi manajer umum perusahaan. Ben bergegas ketika dia menerima telepon. Dia hampir sampai di rumah sakit. Tapi ini takut ibu mereka berurusan dengan mereka, jadi mereka menelepon Foggy dan ingin dia memberitahu keluarga mereka. Tentu saja, Foggy dan Matt tidak bisa duduk diam. Charlie dan yang lainnya tampil bagus dalam beberapa bulan terakhir. Mereka dapat dianggap sebagai penghasilan berpenghasilan tinggi di wilayah Clinton, dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Akan aneh jika Foggy dan Matt tidak khawatir ketika mereka mendengar bahwa tulang Charlie dan Rachael patah. Setelah mendengarkan penjelasan Matt, Luke menyuruh Selina menelepon Ben. Panggilan itu dengan cepat diangkat dan mereka bertukar beberapa kata. Dia dan Selina saling memandang dengan geli. Ben sudah berada di rumah sakit, dan bertanya tentang Charlie dan yang lainnya. Sebenarnya, anak-anak tidak terluka parah. Lengan Charlie dan Rachael yang disebut patah baru saja terkilir. Namun, dalam kepanikan dan rasa sakit mereka menyadari bahwa lengan mereka sakit setiap kali mereka bergerak. Setelah mendengarkan terlalu banyak cerita pengantar tidur tentang Batman dan Black Cat, iblis pemecah tulang ini, tanpa sadar mereka mengira lengan mereka patah. Ketika ternyata anggota badan terkilir, para dokter tidak lagi terburu-buru, dan mengatur agar mereka melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ben dan anak laki-laki berada di ruang tunggu. Luke dan Selina merasa geli, dan menyampaikan pesan itu kepada Foggy dan Matt agar mereka tidak terlalu khawatir. 20 menit kemudian, mereka bertemu dengan sial di rumah sakit. Bab 1267, pasien di sana tidak mengenakan celana. Melihat Luke dan Selina berdiri di depan mereka, kelima pemuda dari perusahaan renovasi itu merasa merinding. Sial, kenapa mereka ada di sini? Charlie dan Rachael telah lama menyebarkan legenda Luke dan Selina, dua pembunuh besar ini. Tidak ada yang benar-benar menganggapnya serius, tetapi menghadapi Luke dan Selina sekarang, entah bagaimana mereka ingat desas-desus bahwa mereka membunuh orang seperti lalat, dan langsung merasa tidak nyaman. Charlie dan Rachael tanpa sadar berkata, "Bos, kali ini kami tidak membuat masalah." Luke mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. "Biarkan aku melihat lenganmu." Mereka melakukan apa yang dia katakan. Saat Luke memeriksanya sejenak, dia memindai mereka dengan kacamata hitam gucinya. Dia menegaskan bahwa mereka hanya mengalami dislokasi sendi biasa, dan tidak ada cedera internal yang lebih serius. Dia mengangguk. "Charlie, ikut aku dulu. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." "Ben, tetap di sini dan awasi mereka." Ben mengangguk, tetapi ketika dia melihat Charlie, yang tampak seperti ingin mati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Luke, dia hanya anak-anak." "Aku hanya akan bertanya padanya apa yang terjadi," jawab Luke dengan ekspresi tenang. Di sebelahnya, Selina menoleh dan mengangkat bahu. Dia telah mengatakan itu padanya sebelumnya. Hanya anak kecil, Charlie gemetar saat dia mengikuti Luke ke lorong. "Tidak banyak orang di sini." Dia menundukkan kepalanya dan melirik Luke sebelum dia tergagap, "Bos, kami benar-benar dipukuli. Kami tidak terlibat perkelahian." Luke mengangguk dan tiba-tiba menoleh ke satu sisi. "Hah? Kenapa wanita itu tidak memakai celana?" Charlie mengikuti pandangannya, hanya untuk melihat seorang wanita parubaya yang tertib yang beratnya setidaknya 180 pon. Lebih penting lagi, dia memakai celana, kan? Charlie bingung. Pada saat itu, dia merasakan seseorang mengangkat lengannya. Ada ledakan rasa sakit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. "Hah?" Dia segera berbalik, hanya untuk melihat Luke menurunkan lengannya.
Dia segera berteriak, "Bos, saya salah. Biarkan aku pergi. Saya masih membutuhkan lengan saya untuk membawa batu bata." Selina tertawa terbahak-bahak di samping. Petugas itu memandang mereka dengan aneh, tetapi ketika dia tidak melihat ada yang salah, dia mendorong gerobaknya menjauh. Luke berkata dengan tenang, "Coba gerakkan lenganmu dengan lembut. Kami akan meminta dokter memperbaikinya nanti. Juga, Anda akan mendapatkan 1 bulan cuti berbayar mulai hari ini. Anda dapat kembali bekerja setelah Anda pulih." Petik 2. Charlie tertegun sejenak, sebelum dia langsung meregangkan lengannya. Hah? Tidak sakit lagi. Melihat pria itu dengan bodohnya menggerakkan lengannya lebih cepat dan lebih cepat, Luke dengan santai menamparkan kepalanya. "Teruslah mengocoknya seperti itu jika Anda ingin melepaskannya lagi. Ketika itu terjadi dan Anda masih ingin bekerja di perusahaan, Anda hanya akan dapat membuat akun saat itu." Petik 2. Charlie segera berhenti. Akun? Tidak mungkin. Pacarnya telah mempelajari dasar-dasar dari Karen di firma hukum baru-baru ini, dan buku-buku yang dibawanya begitu berat sehingga dia bisa membunuh seseorang bersama mereka. Dia mungkin juga mati jika dia harus membaca begitu banyak buku. Luke akhirnya berkata kepada Selina, "Panggil Rakael." Pikiran bingung Charlie tiba-tiba menjadi jernih. "Bos, apakah kamu akan menyatukan kembali lengan Rakael yang patah?" Luke kehilangan kata-kata. "Ini hanya sendi yang terkilir, bukan tangan yang putus." Charlie tertawa. "Ini hampir sama. Bagaimanapun, kita tidak bisa memindahkannya." Luke terlalu malas untuk berbicara dengannya. Charlie, bagaimanapun, mengeluarkan teleponnya dan mengambil posisi. Luke tahu apa yang ingin dilakukan pria itu, dan tidak menghentikannya. Dia hanya memunggungi telepon Charlie. Dengan demikian, Charlie dapat merekam penampilan teman baiknya Rakael. Sederhananya, ketika Rakael datang, dia tampak seperti akan dieksekusi. Ketika Luke mengatakan bahwa seorang pasien wanita tidak mengenakan celana, dia menjadi bersemangat. Ketika lengannya didorong kembali ke dalam sendi, dia terdengar seperti babi yang disembelih. Akhirnya, ketika dia menyadari bahwa lengannya baik-baik saja, dia tersenyum seperti orang bodoh seberat 200 pon. Luke lah yang menghentikan kejenakaan para badut ini dan membawa mereka kembali. 10 menit kemudian, Foggy dan Matt tiba. Semua orang duduk di sudut ruang tunggu dan berbicara tentang bagaimana Charlie dan yang lainnya dipukuli. Berbeda dengan yang lain, yang santai, Luke, Selina dan pengacara Matt memiliki beberapa kecurigaan. Charlie dan Rakael memang beruntung karena lengan mereka hanya terkilir dan tidak patah. Namun, ketiga ahli tempur tahu bahwa tidak mungkin orang biasa terkilir anggota badan tanpa melakukan kerusakan tambahan. Orang yang sama telah membuat lengan Charlie dan Rakael terkilir. Orang lain telah merobohkan 3 anak laki-laki lainnya, dan itu juga tidak biasa. Cara dia memukul perut mereka dan menyebabkan mereka muntah jelas sangat profesional. Sementara itu terluka pada saat itu, anak laki-laki itu tidak terluka parah. Kedua orang besar itu mungkin petarung profesional. Mengapa mereka menyerang Charlie dan anak-anak lain? Mengapa hanya menyakiti dan tidak melukai mereka? Karena mereka tidak ingin menimbulkan keributan atau membuang waktu melawan Charlie dan yang lainnya. Luke, Selina, dan Matt semuanya memikirkan ini. Tapi itu semua ada untuk itu. New York tampak damai di permukaan, tetapi ada arus bawah. Batman, Iron Man, Black Cat, V, Big Dipper, Wade, dan bahkan Undead menjadi pusat perhatian. Mereka yang bisa menargetkan negara adidaya ini secara alami tidak bisa menjadi kekuatan biasa, mereka juga tidak akan bertindak secara terbuka. Mengetahui ini tidak ada gunanya. Desas-desus atau desas-desus semacam ini di New York adalah selusin sepeser pun, dan mustahil untuk menyelidiki semuanya. Luke hanya bisa memberitahu Ben untuk mengawasi anak-anak dan memilah siapa yang membutuhkan perawatan, siapa yang perlu dirawat di rumah sakit, dan siapa yang perlu cuti. Selina mengatakan kepada petugas polisi untuk mengawasi 2 pria di truk sampah. Sayangnya, Charlie dan Rakael tidak menyalakan kamera dashboard di mobil mereka, jadi butuh beberapa saat untuk menemukan truk itu. Alasan mengapa kamera dashboard tidak menyala sangat sederhana, percakapan, Charlie dan pacarnya di dalam mobil pernah direkam, dan Rakael mengetahuinya. Lebih penting lagi, percakapan, yang direkam telah menyertakan deskripsi, kecakapan yang berkurang Charlie. Charlie tidak merasa malu saat itu, tetapi marah. Sejak itu, Charlie mewaspadai Rakael, yang pada gilirannya takut Charlie akan membalas budi. Mereka sering mematikan kamera dashboard, dan terkadang lupa untuk menyalakannya. Ketika dia mendengar alasan aneh ini, Luke bahkan tidak bisa berpikir untuk marah.
Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan kedua anak laki-laki yang ingin melindungi privasi mereka sendiri. Pada akhirnya, Luke hanya bisa memeriksa kamera pengintai di jalan sendiri, tidak baik menyusahkan Elizabeth dengan ini. Bagaimanapun, Charlie dan yang lainnya hanya menderita luka ringan. Dibandingkan dengan kematian begitu banyak orang baru-baru ini, itu benar-benar bukan masalah besar. Bab 1268, Serangan Bersamaan, dan Penyelamatan. Mereka berempat pergi ke tempat parkir, berpamitan, dan pergi. Luke dan Selina menuju selatan menuju Brooklyn saat mereka pulang. Tampaknya Matt memiliki sesuatu untuk diperhatikan, dan Foggy mengantarnya ke barat. Sudah lewat jam 1, dan ada lebih banyak pejalan kaki di jalan. Seperti Luke dan Selina, banyak dari mereka yang pulang kerja lebih awal. Mereka memiliki senyum santai di wajah mereka. Itu selalu menyenangkan untuk melepaskan beban pekerjaan untuk sementara waktu. Luke dan Selina juga mendiskusikan apa yang akan dimakan malam ini. Luke menyarankan agar mereka memiliki hot pot, tetapi Selina menggelengkan kepalanya dengan kuat. Bahkan ketika Luke berjanji bahwa mereka dapat memiliki 2 jenis sup kali ini. Mengutip Selina, sungguh menyiksa melihat dia makan sup pedas sementara dia harus minum sup bening sendiri. Saat mereka bertengkar, tiba-tiba terdengar ledakan tidak jauh dari sana. Mereka berdua melihat ke arah suara itu. Luke memutar kemudi, dan Selina mengeluarkan lencananya. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah ledakan. Mereka berada di bagian tersibuk di Brooklyn, yang penuh sesak dengan orang-orang. Ledakan ini pasti akan menyebabkan kekacauan, dan mereka akan sibuk. Saat Luke mengemudi, Selina melaporkan situasinya ke markas besar melalui walkie-talkie. Saat mobil sudah dekat dengan lokasi ledakan, dia memberikan gambaran singkat. Ada banyak asap di stasiun kereta bawah tanah. Kami menduga ada ledakan di dalam, dan banyak orang mungkin terluka. Meminta cadangan segera. Petik 2. Dia melihat sekeliling dan melihat orang-orang menangis dan berlarian. Banyak dari mereka tertutup debu dan darah. Sesuatu yang besar benar-benar terjadi kali ini. Dengan itu, dia menjatuhkan walkie-talkie, meraih rompi taktis dengan logo NYPD di atasnya, dan keluar. Di sisi lain, Luke sudah mulai berlari, dan memperingatkan, suruh nugget emas mengikutimu setiap saat. Jangan berpisah. Ledakan itu tampak seperti serangan teroris, mungkin saja ada yang kedua. Dia memiliki penyembuhan diri dasar untuk melindunginya, tetapi Selina tidak. Dia harus membawa nugget emas bersamanya. Nugget emas mulai merengek. Saat dia mengenakan rompinya, Selina menepuk kepala anjing itu. Aku tahu kamu tidak suka suara keras, tapi sekarang sudah hilang, kan? Nugget emas tidak mengatakan apa-apa lagi. Bukannya mengeluh, tapi mengingatkannya untuk lebih waspada. Sebuah ledakan dengan mudah menyebabkan suara keras dan api. Kedua hal ini memiliki dampak besar padanya, dan mungkin menyebabkan beberapa masalah. Tapi Selina terhubung dengannya, itu sudah cukup. Mereka turun dari mobil dan tidak peduli dengan kerumunan yang berlarian di jalanan. Meskipun orang-orang ini dalam keadaan menyesal, mereka tidak dalam masalah serius. Situasi yang paling serius akan berada di dalam stasiun kereta bawah tanah. Ada banyak pelancong di dalam, dan kerusakan akibat ledakan di ruang tertutup akan lebih buruk. Mereka sedikit lega ketika mereka mencapai pintu masuk kereta bawah tanah. Paling tidak, tempat itu tidak runtuh, dan petugas penyelamat bisa langsung masuk. Luke menendang semua puing-puing yang menghalangi jalan itu dan membuka jalan yang lebih lengkap. Dia sangat cepat, dan hanya butuh 10 detik untuk mencapai stasiun kereta bawah tanah. Di sini gelap, dan sebagian besar lampu padam. Debu juga tebal di mana-mana, dan penerangan satu-satunya adalah lampu emergensi yang bertebaran di beberapa sudut. Luke mengeluarkan 2 topeng dari sakunya dan memberikan satu kepada Selina. Ketika mereka mendekatkan masker ke wajah mereka, masker itu otomatis menempel di mulut dan hidung mereka dan membersihkan saluran udara mereka. Masker gas dengan nanoteknologi berguna. Nugget emas tidak membutuhkannya, itu sudah menutupi mulut, hidung, dan telinga dolar. Luke berkata, aku akan masuk untuk menyelamatkan orang. Membersihkan pintu masuk. Ketika tim penyelamat tiba, minta mereka mengevakuasi yang terluka. Selina mengangguk dan pindah ke samping. Saat mereka berbicara, mereka masing-masing mengeluarkan senter kecil dari pinggang mereka, menyalakannya, dan memasangnya di tempatnya dengan gesper nilon di rompi mereka sebelum mereka mulai bekerja. Luke masuk ke dalam, dan kacamata hitam Gucci-nya beralih ke lensa kuning. Dia mengaktifkan fungsi pemindaian dan dengan cepat mencari orang yang terluka di stasiun kereta bawah tanah. Ditambah dengan hidung tajam,
dia memprioritaskan menyelamatkan mereka yang terluka parah, dan hanya dengan santai menghibur mereka yang terluka ringan, memberi tahu mereka bahwa bala bantuan akan segera tiba. Sementara takut untuk saat ini, orang-orang dengan luka ringan akan baik-baik saja. Jika Luke terlambat sampai ke yang terluka parah, mereka mungkin tidak akan selamat. Yang membuatnya lega, ledakan itu terjadi di salah satu sudut stasiun kereta bawah tanah. Tidak banyak orang di sini. Bahkan saat itu, masih ada hampir 100 orang di stasiun kereta bawah tanah. Kecuali 10 atau 20 orang yang selamat yang lolos dengan luka ringan, sekitar 70 orang lainnya mengalami luka yang lebih parah. Sebagian besar dari mereka tergeletak di tanah dengan ekspresi tak bernyawa. Darah mengalir dari telinga dan hidung mereka jelas terluka oleh ledakan itu. Ada yang merintih, ada yang menangis, ada yang berdoa, dan ada yang berteriak minta tolong. Itu seperti neraka di bumi. Setelah menyelamatkan selusin orang, Luke menjadi gelisah. Selina, kapan bantuan datang? Selina berkata, beberapa petugas patroli telah tiba. Truk pemadam kebakaran baru saja tiba, tetapi ambulans terjebak 2 blok jauhnya dan tidak bisa bergerak lebih cepat. Luke berkata, katakan pada mereka untuk bergegas. Dia tidak menyalahkan para medis. Setelah ledakan, banyak orang pasti berhamburan. Dalam kepanikan, kecelakaan dan lalu lintas tak terhindarkan. Tapi ada terlalu banyak orang yang terluka parah di sini. Pada akhirnya, hanya ada begitu banyak yang bisa dia lakukan sebagai satu orang, dan dia hanya bisa memberikan perawatan darurat untuk saat ini. Jika ambulans tidak datang dalam waktu setengah jam, setidaknya 20 orang akan mati. Dan ada masalah yang lebih besar. Sistem multifaset baru saja mengirim pesan. Ada ledakan serentak di 3 wilayah terpadat di New York. Ada ledakan di 2 stasiun kereta bawah tanah di Manhattan. Dan masing-masing 3 di Queens dan Brooklyn. Komunikasi polisi meledak, dan saluran telepon macet. Di sisi lain, semua orang dapat menggunakan aplikasi perpesanan instan di ponsel cerdas untuk saling menghubungi. Secara khusus, grup obrolan untuk komunikasi dapat diatur sementara dan rekan kerja ditambahkan ke dalamnya, yang dapat menggantikan walkie-talkie sebagai platform komando garis depan. Sistem multifaset telah menerima banyak laporan intelijen relevan yang memberi Luke gambaran tentang apa yang sedang terjadi di New York bahkan ketika dia sedang menyelamatkan orang-orang di stasiun kereta bawah tanah. Karena alasan inilah suasana hatinya agak berat. Terlalu banyak orang yang terluka, dan bahkan lebih banyak lagi yang mengalami luka parah. Berdasarkan korban di stasiun kereta bawah tanah ini, ledakan di 8 stasiun kereta bawah tanah akan menyebabkan ratusan kematian dalam waktu setengah jam, dan lebih dari 1.000 akan mengalami luka parah sementara banyak lainnya akan mengalami luka ringan. Bab 1269, sebuah game, dan John terlihat seperti se-asterisk. Dengan banyak korban ini, Departemen UGD di seluruh New York tidak akan mampu mengatasinya. Banyak orang yang terluka parah mungkin meninggal sebelum mereka dapat dioperasi. Luke telah mengaktifkan Light of Life untuk mencoba dan membuat orang yang paling terluka tetap hidup. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang cedera kepala atau mereka yang berdarah di mana-mana. Pada saat yang sama, dia mengirim tiruannya dengan wajah orang asing ke stasiun kereta bawah tanah di Queens untuk menyelamatkan orang. Tidak seperti Luke, tiruannya pada dasarnya tidak perlu khawatir menggunakan Light of Life. Dia hanya perlu menyembunyikannya sedikit, dan dia jauh lebih efisien daripada Luke sendiri. Meski begitu, banyak korban yang mau tidak mau akan mati jika bantuan tidak datang tepat waktu. Setengah jam kemudian, Luke selesai dengan perawatan darurat awal di stasiun kereta bawah tanah. Di tengah jeritan dan ratapan di stasiun kereta bawah tanah, dia memanggil Selina, dan mereka kembali ke permukaan. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Selebihnya diserahkan kepada petugas patroli dan para medis yang datang silih berganti. Orang-orang di sini sudah yang paling beruntung dari 8 stasiun kereta bawah tanah sejak Luke dan Selina berada di dekatnya ketika ledakan terjadi. Luke dan Selina tidak membuang waktu. Mereka berkendara ke stasiun kereta bawah tanah lain di Brooklyn. Dengan klon melakukan yang terbaik di 3 stasiun kereta bawah tanah di Queens, Luke dan Selina hanya menangani 3 stasiun kereta bawah tanah di Brooklyn. Adapun 2 stasiun kereta bawah tanah yang meledak di Manhattan, ada beberapa rumah sakit di dekatnya, dan situasi di sana jauh lebih baik daripada di 2 daerah lainnya. Luke hanya bisa berharap bahwa para penyelamat cukup baik. Sementara Luke dan Selina sibuk, departemen kepolisian juga berantakan. Sebagian besar detektif bergegas ke stasiun kereta bawah tanah, sementara personel kantor lari. Telepon berdering satu demi satu, dan mereka bingung.
Beberapa telepon berasal dari detektif dan kenalan yang membunyikan alarm, dan beberapa dari keluarga dan teman menanyakan situasinya. Cuaca Mei di sore hari membuat orang sangat gelisah. Semua orang berkeringat dan suara mereka mulai serak. Sebagai kepala biro detektif, Dustin sendiri tidak keluar. Dia harus tinggal di departemen dan memastikan bahwa ada jalur komunikasi yang jelas dengan atasan. Namun, dia tidak tinggal di kantornya, tetapi berdiri di pintu. Jika ada yang punya masalah yang tidak bisa mereka selesaikan, mereka bisa datang dan bertanya langsung padanya. Pada saat yang sama, dia memeriksa aktivitas di grup obrolan di ponselnya. Obrolan untuk biro detektif adalah satu hal, pesan tidak pernah berhenti masuk, dan tidak ada cara untuk membaca semuanya. Di sisi lain, tidak terlalu banyak berita dari Luke dan Selina atau Elsa dan Elizabeth, tetapi apapun yang mereka kirimkan sangat penting. Luke dan Selina diam-diam mengumpulkan intelijen kapanpun mereka punya waktu. Elsa dan Elizabeth sama-sama tua dalam mengumpulkan intelijen. Setelah memeriksa untuk memastikan semua orang baik-baik saja, sisanya diperlukan dan informasi singkat, tidak seperti obrolan untuk biro detektif, di mana lebih dari 100 detektif hanya meninggalkan pesan suara dan mengutuk. Mereka tidak mengutuk rekan-rekan mereka, tetapi mengutuk orang-orang besar di Haki karena tidak mengirim cadangan. Beberapa sangat pandai memarahi sehingga mereka hampir terdengar seperti sedang nge-rap. Tetapi Luke percaya bahwa dalam 1 atau 2 jam, rap ini akan dihapus. Fungsi klasik dari aplikasi Messenger adalah kemampuan untuk mengambil kembali apa yang Anda katakan. Pesan dapat dikirim dengan cepat dan dipanggil kembali dengan cepat. Pada saat itu, telepon di kantor Dustin berdering. Dia segera mengangkat. Suara seorang pria datang melalui telepon. Halo, apakah ini Dustin Hammer? Dustin mengerutkan kening. Dia, kamu siapa? Pria di ujung telepon itu tertawa. Kata Simple Simon kepada Piman, pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Beri aku paymu atau aku akan memenggal kepalamu. Lihat, stasiun kereta bawah tanah hanyalah permulaan. Anda memiliki seorang pria bernama John McClane di sana, bukan? Petik 2. Dustin berhenti. Dia cuti tanpa batas waktu. Orang di seberang tertawa. Tidak, dia harus ada di sini. Dia harus berada di sini hari ini. Dustin bertanya, siapa kamu? Pria di seberang berkata, kamu bisa memanggilku Simon. Dustin bertanya, apa yang kamu inginkan? Simon berkata, saya ingin bermain game. Dustin bertanya, permainan apa? Simon berkata, Anda bisa menyebutnya, Simon berkata. Simon mengatakan bahwa petugas McClane harus melakukan apa yang diperintahkan Simon, penolakan apapun akan menghasilkan hukuman. Jantung Dustin berdetak kencang, dan wajahnya menjadi gelap. Hukuman apa? Simon terkekeh. Akan ada kecelakaan lain di stasiun kereta bawah tanah lain di pusat kota. Sesaat kemudian, Dustin menutup telepon dan menelepon John. Setengah menit kemudian, dia meletakkan teleponnya dan berjalan ke pintu dengan wajah gelap. Dia mengangkat suaranya dan berteriak, Connie, apakah kamu tahu di mana John? Connie menutupi gagang telepon. Aku tidak tahu. Mungkin dia minum sampai mati di tempat sampah. Dustin menepuk dahinya. Dia menduga itu akan terjadi. Tak berdaya, dia hanya bisa mengirim pesan ke John dan Yo di grup. Dia meninggalkan pesan kepada John untuk segera menghubunginya. Pesan yang dia tinggalkan kepada Yo adalah agar dia meletakkan semua yang dia lakukan dan segera mencari John, dan memberitahu departemen itu begitu dia menemukannya. Setengah jam kemudian, dalam van logistik operasi, Yo mengambil obat penghilang rasa sakit dari Connie dan memberikannya kepada John, yang sedang duduk di lantai, bersama dengan sebotol air. Dustin dan beberapa detektif inti membentuk setengah lingkaran dan menatap mereka dengan ekspresi sedih. Bahkan Dustin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, ya dewa, John, kamu terlihat seperti. Dia telah memperingatkan John untuk tidak minum terlalu banyak dan beristirahat. Melihat John, kata-kata itu memang tidak ada gunanya. John pura-pura tidak mendengarnya. Dia masih pusing dan sakit kepala. Jika dia terlihat seperti sampah, biarlah. Setelah meminum 2 obat penghilang rasa sakit, dia mengulurkan tangannya lagi. Tak berdaya, Yo mengeluarkan 2 pil lagi dari botolnya. Kalau tidak, jika John harus melakukan hal yang dikatakan Simon dengan kepala pusing nanti, orang ini mungkin akan mogok. Dia menelan obat penghilang rasa sakit dan menyalakan sebatang rokok. Setelah menghirup, dia bertanya, berapa nomor undian tadi malam? Semua orang berkata serempak, 4667. John mengangkat bahu. Sepertinya kita semua ditakdirkan.
Semua orang kehilangan kata-kata. Lebih dari setengah orang NYPD suka bertaruh dengan nomor polisi mereka sendiri. Itu seperti tanda keberuntungan. Mereka ingin melakukan lotre, tetapi itu normal jika mereka tidak melakukannya. Tidak ada yang mengira itu masalah besar. Mereka semua adalah kenalan lama yang mengingat nomor polisi satu sama lain, jadi mereka tahu bahwa tidak ada yang menang. Kita hampir sampai di Hell's Kitchen, bos. Billy, petugas yang mengemudikan mobil, memperingatkannya. Dustin kehilangan kata-kata. Lihat apakah Anda tidak menjadi pengemudi selama sisa hidup Anda. Bahkan jika Anda tidak secara sengaja menyebutkan daerah Clinton, Anda tetap dapat menggunakan nama jalan. Mengapa dapur neraka? Bab 1270, John mengambil panggung, dan tekanan luar biasa. Namun, Sersan John McClane sangat tenang. Dia hanya menekankan tangannya ke matanya, seolah-olah untuk membangunkan dirinya sendiri. Dustin merasa lega, seperti yang diharapkan dari McClane. Luke adalah satu-satunya orang di bawah Dustin yang bisa menahannya, mungkin tidak. Luke sebenarnya sangat kurus. Jika dia harus turun ke jalan seperti ini, dia mungkin akan berubah menjadi musuh dan menolak. Memikirkan itu, Dustin melambaikan tangannya, dan Connie serta Yo mencondongkan tubuh ke depan untuk menggantungkan peralatan terakhir pada John. Setelah kamu turun dari mobil, kami akan menunggu 2 blok jauhnya untuk menjemputmu, kata Dustin. John berhenti menguap dan matanya melebar. Hah, Dustin, apaan sih? Apa yang sedang Anda coba lakukan? 2 blok jauhnya, apakah kamu bercanda? Dustin berkata dengan sungguh-sungguh, itulah yang diinginkan, Simon. Jika kita tidak melakukan apa yang dia katakan, dia akan meledakkan stasiun kereta bawah tanah lainnya. John ternganga dan tidak bisa berkata apa-apa untuk sesaat. Dustin tersenyum pahit. Orang-orang yang kami kenal dari FBI dan Homeland Security juga ada di sini. Mereka akan membantu dan tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. John mengejek. Tentu saja, jika saya mati, tidak ada yang akan mendengarkan anjing Simon. Siapa lelaki ini? Kenapa dia mengincarku? Semua orang di dalam mobil, termasuk Billy, yang mengemudi, terdiam. Apakah Anda tidak tahu mengapa dia menargetkan Anda? Anda baru bekerja 11 hari bulan ini, dan Anda telah membunuh 2 penjahat. Masuk akal jika seseorang menargetkan Anda. Dustin menjelaskan dengan sabar, kami tidak tahu, tapi dia bilang itu pasti kamu. Jadi, kita hanya bisa melakukan ini sekarang untuk mengulur waktu dan mencari petunjuk untuk mengungkap orang ini. John berkata dengan nada mengejek, wow, senang rasanya dibutuhkan. Bukankah aku masih punya 2 hari cuti paksa? Dustin berkata, sebenarnya, hanya ada 1 hari tersisa, yaitu hari ini. Cuti Anda telah dibatalkan. Petik 2. John berkata, selamat, kamu dan anjing itu, Simon, merusak liburan terbaikku. Semua orang terdiam lagi. Dustin tidak marah. Jika dia berada di posisi John, dia akan menyebut Simon hal yang lebih buruk daripada seekor anjing. Setelah melampiaskan kekesalannya, John tidak membuang waktu lagi. Oke, aku siap. Dengan itu, dia membuka pintu belakang van logistik dan melihat ke langit. Dia mengambil napas dalam-dalam dan keluar. Dia memakai 2 papan kayu, 1 di depan dan 1 di belakang, yang membuatnya sulit untuk bergerak. Dustin berkata, kami akan menjemputmu dalam 15 menit, sesuai permintaannya. John mengangguk dengan senyum pahit. Jangan khawatir, aku akan mati di jalan paling lama dalam 5 menit. Semua orang terdiam, dan Dustin berkata, ayo pergi, Billy. Billy, yang mengemudi, memutar kemudi dan melaju, meninggalkan John sendirian di jalan. Seorang wanita kulit hitam tua berjalan dari sisi yang berlawanan. Tatapannya tertuju pada papan kayu yang dikenakan John. Dia tampak marah dan juga menghela nafas, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. John melihat sekeliling tanpa daya di persimpangan. Trotoar itu kosong, dan tidak ada mobil di sekitarnya. Matahari sore menyinari jalanan. Sersan John, yang hanya mengenakan celana boxer pria dan papan kayu, berdiri di ujung jalan. Di papan kayu putih, 3 kata ditulis dengan cat semprot hitam, aku benci XX. 20 meter jauhnya, sekelompok anak muda Afrika Amerika sedang bermain musik dan menari di pinggir jalan. Johan menelan ludah. Dia merasa bahwa dia seharusnya membawa sebotol air bersamanya. Ini akan membantu mengurangi kekeringan di mulutnya sedikit. Di tengah siksaan mentalnya, seorang pria kulit hitam jangkung berjalan keluar dari toko di seberang jalan. Dia dengan cepat berjalan di jalan dan berdiri tidak jauh dari John dengan ekspresi aneh di wajahnya. Mendorong kacamatanya,
Pria kulit hitam jangkung itu mengerutkan kening dan menatap 3 kata di dada John. Dia berkata, "Selamat siang, Tuan." Melihat pria yang tingginya hampir 1,9 meter, John, yang tingginya lebih dari 1,8 meter, tekanan besar John. "Selamat sore." Melihat ekspresinya, pria kulit hitam jangkung itu merasa bahwa segala sesuatunya mungkin tidak seperti yang terlihat. Memang tidak biasa berdiri di jalan hanya dengan pakaian dalam, tetapi pria itu tidak terlihat benar-benar gila. Dia tidak bisa tidak bertanya, "Tuan, apakah Anda mengalami masalah? Bahkan jika kamu tidak bisa menerimanya, kamu tidak harus bunuh diri dengan cara ini, kan?" John berkata, "Lebih seperti seseorang ingin aku dibunuh." Pria kulit hitam jangkung, "Apa? Di van logistik, Dustin tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan, John sudah tiba. Apakah kamu menemukan sesuatu? Luke, yang baru saja meninggalkan stasiun kereta bawah tanah kedua di Brooklyn, tidak segera menjawab. Sebagai gantinya, dia melihat kecerdasan yang diproyeksikan siput kecil pada lensanya sebelum dia meminta Selina mengirim pesan. Melihat jawabannya, Dustin sedikit santai. Luke sudah menyelidiki. Dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa petunjuk, yang berarti bahwa benar-benar ada petunjuk. Dustin punya tebakan sendiri tentang bagaimana Luke beroperasi. Jika dia mengatakan tidak ada petunjuk, maka sebenarnya tidak ada. Jika ada kemajuan atau petunjuk kecil, itu tidak akan kecil. Umumnya, penjahat yang Luke temukan, petunjuk kecil, akan berakhir mati atau ditangkap. Satu-satunya hal yang membuat Dustin khawatir adalah para penjahat kali ini bukanlah geng biasa, melainkan teroris. Ketika berhadapan dengan orang-orang seperti ini, masalah sebenarnya bukanlah menangkap mereka. Menangkap mereka mungkin hanya langkah pertama untuk memecahkan masalah. Kali ini, mereka harus mencari tahu berapa banyak rencana cadangan yang dibuat para teroris di New York. Jika tidak, mungkin ada ledakan stasiun kereta bawah tanah lainnya. Memikirkan itu, dia akhirnya berkata, "Ada kabar dari FBI dan Homeland Security. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka berpura-pura mati?" Connie menggelengkan kepalanya. "Bos, tidak ada berita. Sebaliknya, mereka bertanya kepada kami tentang kemajuan kami." Dustin mengusap dahinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berpikir terlalu baik tentang sifat manusia. Bagi kebanyakan orang, semakin cepat kasus ini selesai, semakin baik. Tetapi bagi sebagian orang di FBI dan Homeland Security, akan lebih baik jika merekalah yang mengendalikan bagaimana kasus itu berakhir. Jika sesuatu yang besar benar-benar terjadi, NYPD, FBI, dan Homeland Security akan bertanggung jawab. Karena tidak satu pun dari mereka yang berguna, mereka semua akan disalahkan sebagian. Beberapa orang benar-benar dapat mengesampingkan kemanusiaan mereka demi mendapatkan kredit untuk menyelesaikan kasus besar seperti itu. Dustin tidak seperti itu, tapi dia tidak bisa menghentikan dua pihak lainnya untuk bertindak seperti itu. Apa yang membuatnya merasa lebih tidak berdaya adalah waktunya. Jika dia tidak berselisih dengan Brett beberapa hari sebelumnya, Brett masih akan sedikit membantunya. Tapi setelah berbicara dengan Luke hari itu, dia jelas menolak permintaan Brett. Ketika Brett meneleponnya sekarang, itu hanya untuk memberitahunya untuk menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin.